gerbang logika dasar yang terdiri dari NOT, AND, dan OR. Yang pertama kita bahas dulu gerbang logika NOT. Di sini untuk gerbang logika NOT itu bisa disebut juga sebagai inversion, atau bisa disebut juga sebagai complement gitu ya, atau bisa disebut juga inverter atau pembalik inverter. Kemudian untuk simbolnya dari gerbang logika NOT itu bisa disimbolkan dengan menggunakan distinctive shape symbol dan rectangular outline symbol. Nah, untuk yang pertama distinctive shape symbol itu bisa dituliskan dengan begini. Ini outputnya A, inputnya A, outputnya Y, atau bisa dituliskan dengan simbol bunderannya di belakang, kemudian baru dituliskan segitiganya. Ini A, ini Y. A itu input, kemudian Y adalah output. Kemudian untuk simbol yang digambarkan menggunakan rectangular outline itu menggunakan kotak ya. Jadi begini simbolnya, ada kotak, kemudian diberi angka 1 di dalamnya, kemudian garis yang menuju output ada seperti segitiga. Nah, itu untuk bunderannya atau neglectednya atau komplementnya. Ini A inputnya, ini Y outputnya, atau kebalikannya. Neglectednya ditulis di sebelum kotak. Jadi ini kotak 1, di sini neglectednya begini, ini A, kemudian ini outputnya Y. Kemudian IC untuk gerbang logika NOT itu ada IC 7404 gitu ya. IC-nya adalah IC 7404 yang digunakan untuk gerbang logika NOT. Jadi gambarnya ada sebuah IC begini, kotak. Untuk IC gerbang logika itu biasanya kakinya ada 14. Kaki yang ke-7 itu biasanya ground. Kemudian kaki yang ke-14 itu biasanya VCC. Jadi ada 14 kaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kaki pertama itu adalah input, kaki kedua adalah output, begini. Ini 1, ini 2 kakinya. Kemudian ke penentuan bagian depan dari IC itu biasanya ada setengah lingkaran. Nah, itu menunjukkan untuk kaki yang pertama atau kaki 14 gitu ya. Kemudian kaki berikutnya ada kaki ketiga, itu merupakan inputan dari NOT juga. Kemudian outputnya di kaki keempat dan seterusnya gitu ya. Ini begini. Kemudian 7-nya itu sama begini. Kemudian ini begini. Sehingga dalam satu IC 7404 atau IC NOT itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gerbang logika
NOT. Nah, untuk NOT sendiri di sini merupakan tadi dikatakan inverter ya, atau pembalik. Jadi ketika nilai inputnya adalah 0, A-nya 0, di sini A-nya 0, maka outputnya menjadi 1, atau Y sama dengan A komplement, kebalikan dari A atau inputannya. Kemudian ketika nilai A-nya 1, maka Y-nya akan bernilai 0, jadi berkebalikan. Sehingga untuk tabel kebenaran dari NOT ada ini A untuk input, ini Y untuk outputnya. Jadi tabel kebenarannya adalah ketika inputannya 0, maka outputnya 1. Kemudian ketika inputan 1, maka outputnya 0. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk gerbang logika NOT. Gerbang logika selanjutnya ada gerbang logika AND. Untuk simbolnya secara distinctive shape itu bisa dituliskan dengan simbol inputan 2, kemudian di sini ada simbol N, kemudian di sini outputnya ada input A, input B, kemudian outputnya adalah Y. Ini digambarkan menggunakan distinctive shape symbol. Kemudian kalau digambarkan menggunakan rectangular outline, itu bisa dituliskan atau digambarkan menggunakan kotak seperti ini. Kemudian ada simbol N di dalamnya, diberi kaki output dan kaki input, sini A, sini Y. Nah, ini untuk rectangular simbol. Oh, ada 2 ya untuk inputnya. Untuk N itu ada 2, jadi kaki inputnya ada 2, A dan B. A dan B. Kemudian IC yang digunakan dalam gerbang logika N itu adalah IC 7408. Jadi kakinya sama, ada 14 kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ini adalah ground. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14-nya adalah VCC. Nah, untuk gerbang logika N di sini IC-nya 7408. Kaki yang pertama ini biasa dilihat kalau ada setengah lingkarannya, berarti itu posisi yang ke depan, kanan kirinya adalah 1 atau 14 gitu ya. Kaki ke-1 atau kaki ke-14. Kemudian kaki pertama itu input, kaki kedua input, kaki ketiganya output. Nah, untuk gambarnya begini ya. Ini N. Nah, begini. Kurang lebih seperti itu. 4, 5 input, 6-nya output. Jadi sama digambarkan begini. Yang kaki 7 ground, kemudian kaki 8 itu outputnya, kaki ke 9, 10 inputnya. Nah, begini ini. Ini juga input kaki ke berapa nih? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 12, 13 input, 11-nya outputnya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambar IC 7408. Sehingga dalam IC 7408 ada 4 gerbang logika N.
Nah, untuk gerbang logika AND itu kan inputnya 2, outputnya 1 gitu ya. Untuk outputnya itu bisa dituliskan dengan Y sama dengan A titik B begini, atau bisa dituliskan juga Y sama dengan A B, atau bisa dituliskan dengan Y sama dengan A N B. Nah, begitu ya. Nah, untuk tabel kebenarannya berarti ada berapa kemungkinan input. Karena inputnya ada 2, jadi kemungkinan input untuk tabel kebenarannya ada 4 ya, 2 pangkat N, sehingga di sini input A dan B, kemudian output itu Y. Ada 4 kemungkinan tabel kebenaran pada gerbang logika N. Yang pertama adalah 0, 0. Yang kedua 0, 1. Kemudian yang ketiga adalah 1, 0. Yang keempat ada 1, 1. Nah, untuk outputnya, ketika output A 0 dan output B 0, maka Y-nya atau ANB-nya nilainya 0. Kemudian ketika inputan A 0, inputan B 1, maka outputnya akan bernilai 0. Ketika inputan A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka output Y-nya adalah 0. Kemudian ketika inputan A1 dan B1, maka outputnya sama dengan 1. Jadi pada gerbang logika N di sini bisa didefinisikan sebagai gerbang logika ketika keadaan inputnya 1, input A-nya 1, input B-nya 1, maka keluarannya akan menghasilkan nilai 1. Jadi ketika keduanya berlogika tinggi, maka outputnya juga akan berlogika tinggi. Gerbang logika dasar berikutnya ada gerbang logika OR. Bisa disimbolkan menggunakan distinctive shape simbolnya adalah begini. Kalau tadi adalah nggak ada lengkungan, berarti kalau yang OR ini ada lengkungan begini. Kemudian output, inputannya 2, ada A dan B, kemudian outputnya adalah Y. Untuk gambar rektangular simbolnya menggunakan kotak, tengahnya ada simbol lebih besar sama dengan 1, ada output, kemudian ada 2 input A dan B, ini Y untuk outputnya. Kemudian untuk IC yang digunakan pada gerbang logika OR adalah 7432. Sama seperti pada gerbang logika NOT ataupun AND, OR itu juga memiliki IC-nya 14 kaki ya. 14 kaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya adalah ground. Kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14-nya adalah VCC. Nah, untuk kaki yang pertama itu bisa dilihat ketika ada lengkungannya. Lengkungannya di depan itu bisa kaki 1 atau kaki 14. Jadi untuk kaki 1 itu input pertama, kaki 2 input kedua, kaki ketiga adalah outputnya, sehingga bisa digambarkan. Nah, begini. Ini untuk gerbang logika OR yang pertama. Kemudian untuk gerbang logika OR yang kedua, begini.
Nah, kaki keempat dan kaki kelima adalah input, kaki keenam adalah output. Kemudian kaki ke-7 ground, kaki ke-8 outputnya, kaki ke-9 dan 10 adalah input. Nah, begini. Kemudian kaki ke-11 output, kaki ke-13, 12 adalah inputnya. Begini ya, kurang lebih begitu. Kemudian dari IC 7432 itu ada terdiri dari 4 gerbang logika OR. Pada gerbang logika OR sendiri di sini outputnya dituliskan menggunakan operator Y sama dengan A OR B, gini ya, menggunakan operator plus atau penjumlahan pada outputnya. Nah, kemudian bagaimana sih tabel kebenaran dari OR? Nah, untuk tabel kebenaran dari OR di sini, ketika kedua inputan, yaitu inputan A dan B bernilai rendah atau bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Nah, kalau salah satu dari inputan ada bernilai tinggi, berarti outputnya akan bernilai tinggi juga. Kemudian ada berapa kemungkinan input yang harus dituliskan pada tabel kebenaran? Ya, 2 pangkat N, di mana N-nya adalah input dari OR. Inputnya dituliskan ada 2, A dan B di sana ya, sehingga untuk ke tabel kebenarannya ada 4 kemungkinan inputnya. Jadi inputnya ada 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Tadi dikatakan bahwa output dari gerbang logika OR itu akan bernilai 0 atau rendah ketika kedua inputan nilainya rendah, sehingga ketika inputan A bernilai 0 dan inputan B bernilai 0, maka outputnya atau Y-nya itu bernilai 0. Nah, kalau salah satu dari inputan itu bernilai tinggi atau bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Sehingga ketika inputan A 0 dan inputan B 1, maka outputnya 1. Kalau inputannya A 1, inputan B 0, maka nilai outputnya 1. Kemudian kalau keduanya sama-sama memiliki inputan logika tinggi, berarti outputnya juga akan berlogika tinggi.